Sebuah pertandingan sepak bola, satu gol aja bisa loh melahirkan seorang pahlawan baru. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua sorak-sorai itu ada cerita yang jauh lebih besar? Cerita tentang gimana berita yang kita baca setiap hari itu dibentuk. Dan gimana satu kejadian yang sama bisa diceritain dengan dua cara yang, beda banget. Kita bedah bareng-bareng ya. Dengerin deh kata-kata ini. Ini dari Ragnar Oratmanguen pas setelah debutnya yang keren banget buat Indonesia. Rasa bangga dan semangat timnya tuh kerasa banget kan? Tapi mungkin tanpa dia sadari, momen ini justru jadi titik awal dari dua narasi yang sangat berbeda di media. Oke, kita mulai dulu dari awal ya. Kita kenalan sama bintang utama cerita kita, Ragnar Oratmanguen. Karena momen debutnya ini bukan cuma pertandingan biasa, tapi langsung jadi momen yang elektrik dan bersejarah. Perjalanannya ke timnas tuh cepet banget loh. Bayangin aja, dia lahir di Belanda, punya keturunan Maluku, terus tanggal 18 Maret resmi jadi WNI. 8 hari kemudian, dia udah pakai seragam merah putih dan langsung nyetak gol kemenangan. Bener-bener debut impian. Dan golnya itu, bukan sembarang gol. Dia lari sendirian ngelewatin 4 pemain bertahan Vietnam, terus nendang bola dari sudut yang sempit banget. Gol inilah yang bikin Indonesia menang telak 3-0 di Hanoi. Dan yang lebih penting, ini kemenangan pertama kita di sana setelah penantian panjang selama 20 tahun. Dalam sekejap, Ragnar jadi pahlawan baru. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di balik semua perayaan ini, ternyata ada perdebatan yang lebih dalam. Kenapa? Karena kehadiran Ragnar di timnas itu adalah hasil dari sebuah kebijakan yang, bisa dibilang cukup memecah opini publik. Kebijakan ini namanya program naturalisasi. Simpelnya gini, PSSI itu secara aktif nyari pemain-pemain keturunan Indonesia yang main di luar negeri. Tujuannya buat memperkuat skuad Garuda, biar bisa lebih bersaing di level internasional. Nah, Ragnar ini salah satu hasilnya. Terus gimana respon publik? Sebuah survei nunjukin gambaran yang cukup campur aduk. Lebih dari setengah, atau 53,5%, sih oke-oke aja selama timnas mainnya bagus. Tapi ada juga nih, 31,5% itu hampir sepertiga loh, yang ngerasa jumlah pemain naturalisasi udah kebanyakan. Jadi ada semacam tarik-menarik antara pengen menang sama khawatir soal talenta lokal. Nah, di tengah perdebatan inilah peran media jadi krusial banget. Karena cara mereka ngeliput debutnya Ragnar itu bukan cuma nyeritain hasil pertandingan, tapi juga ikut ngebentuk cara kita semua mandang isu naturalisasi ini. Konsep ini namanya media framing atau pembingkaian media. Gini deh, coba bayangin media itu kayak fotografer. Dia milih lensa, milih angle, milih apa yang mau dimasukin ke dalam foto. Apa yang masuk ke dalam bingkai foto itu jadi fokus utama kita, sementara yang di luar bingkai seolah-olah nggak ada. Nah, media juga gitu. Mereka milih kata-kata, narasumber, dan sudut pandang buat nekenin sisi tertentu dari sebuah cerita. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di dunia nyata. Ada sebuah studi akademis yang ngebongkar gimana dua media online besar di Indonesia ngebahas kejadian yang sama persis, kemenangan timnas dan gol debutnya Ragnar. Hasilnya, bedanya jelas banget. Republika Online itu nadanya lebih asertif. Mereka secara konsisten bilang kalau kemenangan ini adalah bukti keberhasilan kebijakan Ketua Umum PSSI. Sementara itu, Kompas.com ngeliputnya lebih lugas, fokus ke fakta-fakta pertandingan aja, skornya berapa, dan rekor sejarah 20 tahun yang pecah. Bukti paling jelasnya ada di judul-judul berita mereka. Coba deh lihat perbedaannya. Judul Republika tuh langsung nyebut komitmen Erick Thohir dan keberhasilan program PSSI. Di sisi lain, judul Kompas fokusnya ke aksi di Laparman, gol solo Ragnar, dan Garuda menang 3-0. Satu kejadian yang sama, tapi dibingkai dengan dua cerita yang benar-benar beda. Ini kan jadi bikin kita nanya ya, kok bisa sih cara ngeliputnya beda banget? Ternyata jawabannya mungkin bukan ada di ruang redaksi, tapi justru di jajaran paling atas. Nah, ini dia nih kemungkinan jawabannya. Erick Thohir, yang kita tahu adalah Ketua Umum PSSI, itu kan arsitek utama dari program naturalisasi ini. Di saat yang bersamaan, beliau juga adalah pendiri Mahaka Media, grup yang punya Republika Online, di mana putranya juga punya jabatan penting di sana. Studi itu menyimpulkan, hubungan inilah yang bisa ngejelasin kenapa berita di Republika cenderung ngebawa narasi kalau kemenangan ini adalah sukses pribadi pimpinan PSSI. Oke, kita udah bahas soal sepak bola, naturalisasi, sampai media. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita, bahkan buat yang nggak terlalu ngikutin bola sekalipun? Karena pada akhirnya ini tuh bukan cuma soal gimana satu gol diceritain, tapi tentang gimana semua berita disajiin ke kita setiap hari.
Cara media membingkai berita itu ngebentuk cara kita ngelihat politik, ekonomi, bahkan budaya. Jadi, bisa ngenalin bingkai apa yang lagi dipakai, itu skill penting banget biar kita jadi konsumen informasi yang lebih cerdas. Jadi lain kali, kalau kamu baca atau nonton berita, entah itu soal olahraga, politik, atau apapun, coba deh berhenti sejenak. Coba tanya ke diri sendiri, sudut pandang apa ya yang lagi ditonjolin di sini? Informasi apa ya yang kira-kira sengaja nggak dimasukin ke dalam bingkai? Karena seringkali cerita yang paling penting itu bukan apa yang diceritakan, tapi gimana cara menceritakannya.